Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa adik-adik, selamat pagi. Eh, kita sekarang akan belajar di ekskul Bina Drama. Nah, adik-adik, sebelum itu Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak itu Ponco. Nah, kalau dipanggil Ponco, gitu Pak Ponco ya. Jadi panjangannya Ponco Puji Raharto. Nah, ya. Rumah Bapak di sana di Sukabumi Indah, di Kecamatan Sukabumi Indah, Bandar Lampung di sana. Ya. Nah, jadi Bapak mau mengajak adik-adik untuk latihan baca puisi. Nah, di ekskul Bina Drama ini. Jadi adik-adik harus latihan dan belajar baca puisi. Ya. Nah, adik-adik, apa sih puisi itu? Jadi kalau kita mau baca puisi, kita harus mengerti puisi itu apa. Nah, itu ada tokoh sastrawan, itu guru besar itu ya, guru besar. Itu namanya Bapak Sumardi. Dia mengartikan bahwa puisi itu adalah salah satu karya sastra dengan bahasa yang dipersingkat, dipadatkan, serta diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang imajinatif. Loh, imajinatif itu apa? Itu juga adik-adik harus tahu. Imajinatif itu adalah daya pikir berangan-angan, khayalan ya, kita supaya kita dapat ide-ide yang bagus untuk mengarang puisi punya. Tapi itu nanti belum, kita latihan baca puisi dulu, tapi harus memahami tentang puisi itu. Nah, ya, terus puisi adalah karya sastra yang penyajiannya mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi keindahan kata-kata dan kepadatan makna. Ya, jika kita mendengar puisi, langkah-langkah yang harus kita perhatikan adalah kita menyimak pembacaan puisi secara lengkap dan utuh. Nah, kalau kita nonton ada sastrawan, ada kakak-kakak kita untuk pentas membaca puisi, kita nonton yuk Ma. Jadi ajak mamanya sama papanya nonton pembacaan puisi di gedung mana gitu, di aula SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, sekolahan saya Ma. Di situ ada tokoh sastrawan nanti baca puisi. Nah, jadi kita harus menyimak pembacaan puisi itu. Nah, itu ya. Nah, dan kita harus ketika pementasan itu kita ikut serta melibatkan daya khayal kita dalam isi puisi yang dibacakan itu. Oh, dia membacain tentang apa ya? Oh iya, tentang kasih sayang, pesan-pesan mama, dan pesan-pesan bapak ibu guru di sekolah. Oh, dia sedang membacakan itu. Kita harus ikut terlibat dengan daya khayal kita, imajinasi, ya, dan menyimpulkan makna keseluruhan isi puisi itu kita bisa paham, sehingga kita dapat mengambil manfaat kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita lihat puisinya tentang pesan mama dan sekolah. Nah, ya gitu ya. Jadi adik-adik harus itu arti kehidupan kita, manfaat kehidupan kita, puisi itu ya. Kita jadi tidak sembarangan para sastrawan itu dia menyampaikan dan sifatnya mendidik ya masyarakat untuk ini. Dan unsur-unsur puisinya itu apa? Ya itu tadi ada temanya. Ya, tema itu apa sih? Kalau tentang ibu, tema kasih sayang, dengan judul pesan ibu. Ada judulnya, kata-kata itu, terus ada nadanya, maksudnya nadanya itu kata-kata yang
punya dinamika, keras lembutnya, ya. Eh, Bapak itu sastrawan itu membacakan puisi keras lembutnya, kata-kata itu punya irama tersendiri. Nah, terus penghayatan kita, penyerapan kita tentang penyampaian puisi itu. Nah, itu kita nanti juga baca puisi harus penonton harus merasakan, ya, menikmati ungkapan-ungkapan isi puisi dan penampilan si pembaca tadi. Nah, terus amanat pesan-pesan apa sih dalam isi puisi itu? Nah, itu unsur-unsur puisi. Nah, jadi amanatnya apa? Pesan-pesannya, menceritakan tentang di rumah kita harus mengikuti nasihat ibu, kita harus patuh taat dengan aja. Terus kita di sekolah kita harus patuh dan taat kepada ibu bapak guru, dan kita bergaul dan bersahabat dengan teman-teman sebaya kita, gitu ya, di sekolah, ya enggak ya? Jadi paham kan? Paham? Gimana nih, paham? Iya, harus paham. Nah, sekarang Bapak mau ngajak anak-anak pelatihan baca puisi. Kalau mau latihan baca puisi itu apa dulu sih yang harus kita kuasai? Kita harus menguasai dulu membaca puisi, yaitu kita harus latihan olah vokal. Olah vokal, ungkapan kata-kata yang harus jelas agar bisa dimengerti. Itu artikulasinya. Dan vokal harus lantang sehingga terdengar dan dimengerti. Itu kita harus latihan, itu latihan vokal baca puisi, ya enggak ya? Nah, jadi kita harus, terus tema puisi dan isi puisinya kita harus tahu. Itu kita pemahaman. Jadi mengungkapkan misalnya tentang seseorang tokoh, tentang ibu, tentang guru, ya, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang alam, tentang agama dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi pemahaman tentang makna isi puisi yang akan kita baca itu kita harus paham dulu kalau mau baca puisi. Jadi kita dengan penampilan yang betul-betul, dengan irama kata-kata. Nah, dengan ada itu unsurnya irama dan kata-kata. Ya, irama kata-kata itu mengungkapkan apa nih? Kita harus menyampaikannya dengan keras lembutnya, dengan irama-irama, ya, yang indah. Terus ada temponya, temponya ada tempo lambat, kita baca terus ada tempo sedang, terus ada tempo cepat, terus dan tempo sangat cepat. Nah, jadi paham ya adik-adik ya tentang pembacaan puisi. Nah, jadi kita baca dulu puisinya, temanya apa nih? Umpamanya nanti Bapak mau menyajikan sebuah puisi, ya, sebuah puisi tentang pesan mama. Nah, ini kita juga harus dalam hidup kita ini, kita sebagai makhluk pribadi juga makhluk sosial ciptaan Allah, ya. Jadi kita harus saling menghargai kawan-kawan. Nah, harus menghargai bapak ibu guru, bapak ibu di rumah. Nah, jadi kita menghargai kawan-kawan kita. Pokoknya kalau kita melihat karya cipta puisi kawannya, iya ya, gini, jangan iri ya, kita positive thinking, kita menghargai karya orang lain. Nah, jadi kita harus menghargai karya orang lain, supaya kita juga jangan iri, tapi kita masa dia bisa saya nggak bisa, kita harus bisa, semangat ya gitu ya. Jadi temennya bisa, saya juga harus bisa lah, tapi ini persahabatan, ini saya juga punya puisi nih ya, gitu ya. Jadi kalau udah sekelompok harus
saling kerjasama dan saling menghargai, gitu ya. Nah, Bapak sekarang mau baca tentang karya puisi Nurbaiti, yang tadi ya, pesan ya, ya ini harus vokal loh Bapak tadi, salah ya, harus lantang ya, harus lantang, harus kuat ya. Jadi puisi pesan mama, artikulasi ya. Aku selalu mengatakan kepada mama, jika aku ingin ke sekolah bertemu dengan kawan-kawan sebaya dan belajar dengan ibu bapak guru. Mama selalu berpesan kepadaku, jika di sekolah belajarlah dengan giat. Patuhi ibu bapak gurumu yang berada di sana. Dan semua itu selalu kudengar dalam lubuk hatiku. Ya, jadi dalam lubuk hatiku. Terus cerita puisi itu berhubungan dengan alam, ciptaan Tuhan. Dan setiap matahari menyinari pagi hari, yang menjadi salah satu bukti, gitu ya. Nah itu Bapak salah tadi ya. Jadi dan setiap matahari menyinari di pagi hari, yang menjadi salah satu bukti. Jadi latihannya kita ulang-ulang lagi, kalau salah kita ulang lagi. Tapi kalau petes nggak boleh, ini salah. Supaya lancar kita latihan terus. Ya, terus bahwa setiap hariku ku selalu melangkahkan kakiku untuk meraih ilmu dan menggapai masa depan. Jadi ada kata-katanya, irama bahasanya, ya, daya ungkapnya, dan lantang vokalnya, supaya penonton di belakang ngerti. Kalau kita nggak pakai mic, kalau di belakang, ya, kalau kita mikrofon, kita ya nggak apa-apa, kuat-kuat juga nggak apa-apa, itu ya. Tapi kalau nggak pakai tetap lebih lantang lagi, kita kuat. Ya. Terus ada lagi tadi itu tentang mama, ya, tentang papa, tentang ibu guru, tentang matahari. Jadi kalau kita ngarang puisi itu kita selalu dihubung-hubungkan, ya enggak. Tapi harus satu makna, satu alur ceritanya. Nah gitu ya, jadi puisi itu jadi satu makna, gitu ya. Nah terus ada lagi nih, Bapak mau baca puisi lagi. Andai aku rajin belajar. Jadi andai aku rajin belajar, judulnya aja bagus, Nurbaiti ini. Andai saja aku rajin belajar, aku tidak akan mengecewakan ibu bapak guruku dan juga orang tuaku. Puisinya pendek, ya. Jadi demikianlah adik-adik, selamat belajar, selamat latihan di rumah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.